Ya, sebenarnya informasi tentang Pandeglang kan sebenarnya sudah tersedia semenjak sejauh kita satu ya. Jadi tentu saja kalau diulangi ya intinya sama. Di bangunan bata di Pandeglang ini mempunyai karakter sendiri. Walaupun sama-sama bata, kita mendapatkan informasi yang berbeda dengan bangunan bata yang ada di tempat lain. Salah satu karakter yang menonjol itu bentuk atau denah bangunannya. Denah bangunannya tidak lazim yang ada pada periode Majapahit dan Tumapel. Nah, dari perbedaan denah itu maka ada indikasi bangunan ini belum tentu bagian dari kedua masa itu. Apakah itu sudah final? Ya tentu saja belum, harus dengan dukungan data lain. Nah, termasuk apa yang sedang saya ini bersihkan ini adalah karya ikonografi atau arca yang memiliki gaya seni tersendiri, dan gaya seninya ini jelas berbeda dengan gaya seni arca pada masa Tumapel atau masa Majapahit. Nah, ini berarti sudah ada 2 poin. Apa di antara perbedaannya itu? Di antara perbedaan? Ya, gaya seni itu sebenarnya kan agak sulit ya kalau disampaikan secara verbal ya. Jadi antara lain begini, seni yang berkembang pada tiap zaman itu memang menunjukkan perbedaan. Nah, pada kasus yang ada di Candi Pandeglang ini memang gaya seni yang ditunjukkan oleh 2 arca, yaitu Mahakala dan Adiswara itu memang mengesankan gaya seni yang berkembang pada candi-candi periode Jawa Tengahan. Sementara untuk candi-candi yang berkembang pada masa Jawa Timur, yaitu pada masa Tumapel dan Majapahit, itu memberikan penampilan yang berbeda. Jadi ya intinya begini, kalau secara detail agak susah ya. Tapi pengamatan terhadap hasil kerja seni yang berupa arca itu bisa memandu kita untuk memahami gaya ini populer atau banyak dikeluarkan pada periode apa. Yang jelas saya sudah katakan bahwa Mahakala dan Adiswara Candi Gong tidak cocok ditempatkan pada periode Tumapel atau Majapahit. Ya, artinya dia pasti lebih tua. Bisa lebih spesifik disebutkan masanya? Kalau masa sebenarnya relatif ya, relatif. Jadi nanti kita akan gabungkan antara beberapa penanda, mulai penanda denah bangunan, kemudian struktur ruang yang ada di bangunan itu, termasuk ada gaya seni pada kedua arca ini. Nanti ditambah lagi dengan sejumlah temuan serta berupa keramik dan gerabah yang ada, nanti akan menjadi sebuah bahan untuk mengambil kesimpulan. Baik kesimpulan tentang pertanggalan relatif, artinya bukan tanggal dalam arti angka ya, tapi abad ya. Abad. Beda dengan kasus yang lain seperti Gemaan, kan kita beruntung ada petunjuk yang lain ya, detail. Artinya ini gaya seni Jawa Tengah. Gaya seni Jawa Tengah tapi ditemukan di Jawa Timur. Apakah ada indikasi Mataram Kuno era Jawa Tengah di bawah ketika Mataram Kuno di era Jawa Timur ini? Nah, ini justru secara arkeologis itu adalah data yang penting, bahwa selama ini kan ada pendapat yang mengatakan periode Jawa Tengahan dalam konteks bangunan masa Hindu-Buddha itu memang dominasinya Jawa Tengah. Seolah-olah Jawa Timur itu tidak ada. Tapi secara real sejak abad ke-8 itu di Malang sudah ada bangunan dari atau data sejarah dari masa Hindu-Buddha yang sejaman dengan yang ada di Jawa Tengah. Baik itu berupa prasasti maupun bangunan candi. Saya sebutkan misalnya Candi Badut di Malang itu berasal dari abad ke-9 Masehi. Kanjuruhan. Ya, dan banyak dikaitkan dengan prasasti Dinoyo, walaupun sebenarnya itu kesimpulan yang tergesa-gesa. Karena sebenarnya antara
gaya seni pada Candi Badut dan Prasidinoyo itu berjarak 1 abad. Jadi tadi kan menyebut kalau ada dena yang tidak lazim, itu bisa digambar dena tidak lazim. Ya, Artinya gimana? nanti bisa disorot ke sana ya. Jadi model bangunan suci Tumapel dan Majapahit itu cenderung berpola berundak. Jadi dari katakan dari barat ya, kita naik dari barat, itu akan melalui tangga naik terus. Nah, tapi bangunannya biasanya polanya adalah pola bujur sangkar. Bujur sangkar memanjang itu ya. Apa namanya? 4 persegi panjang. Nah, panjang. Nah, jangan ini dia mempunyai model kalau kita mengambil pola dasarnya bujur sangkar, tapi pada setiap sisinya ada tonjolan atau penampilnya. Nah, itu tidak lazim pada masa Tumapel dan Majapahit. Ada dena pembanding seperti candi-candi sebelumnya yang sudah ditemukan. Ada yang kalau dari bahan bata memang belum ya kita mendapatkan, tapi sangat mungkin ini bisa dihubungkan dengan gemaan, kemudian juga temuan yang baru juga dari Malang, Sri Gading, sama-sama bata kalau itu. Itu dimungkinkan di era yang sama. Di kemungkinan di era yang sama. Karena mengapa saya katakan dimungkinkan? Karena memang kalau kita mau mengklaim spesifik ya butuh data yang memang konkret ya. Berarti era apa itu? Dimungkinkan era yang sama itu. Ya tadi Mataram. Ya kalau katakan bicara teman-teman itu ya artinya sebelum era Kadiri bahkan sebelum Kadiri. Karena mengapa? Karena di masa Kadiri itu kita sangat miskin dengan temuan yang berasal dari masa itu. Dan pada buku-buku teks itu kan sering dikatakan bahwa pada masa Kadiri itu yang dominan adalah bangunan yang berupa candi basa, berupa karya sastra. Sedangkan pada masa sebelumnya begitu banyak bangunan candi secara fisik ya. Itu di buku begitu.